waktu. Jadi untuk teman-teman yang mengisi kuesioner, saya besar harapan kami bahwa teman-teman bisa ikut berpartisipasi dan menyelesaikan isiannya sesuai dengan kondisinya saat ini, begitu ya. Kita sama-sama saling membantu, begitu kan? Ya. Tapi acara tetap harus berjalan. Jadi silakan yang masih mengerjakan silakan dilanjutkan. Saya pikir sudah masuk ke tahap kuesionernya, gitu kan ya. Kalau dilihat dari waktu eh, pengerjaan, kemudian silakan nanti dikumpulkan dan submit. Terima kasih atas partisipasinya. Kita ketemu lagi besok hari untuk kelas A atau kelas B mungkin dan di hari Sabtu terkait dengan evaluasi lanjutannya. Saya serahkan kembali ke Mbak Tata. Terima kasih Mbak Tata. Iya, baik. Terima kasih Pak Jerry atas eh, penyampaian mengenai kuesioner yang teman-teman harus isi. Nah, karena berhubung acara selanjutnya masih panjang juga, mohon izin, Dokter Iris masih ada di Zoom ini? Ya, Oke. Kak Tata, Mbak Tata, Iya, cantik. Terima Masya kasih. Allah. Iya, untuk selanjutnya mohon izin dok, eh, kita akan ada ice breaking yang akan dipandu oleh dokter dan juga sekaligus melanjutkan sesi yang pertama mengenai konsep dasar dan juga ilmu di balik IFT itu bagaimana. Selanjutnya dipersilahkan kepada dokter Iris untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tata cantik. Izin para em, semua tim dari PPD, dari Unjani, dan mahasiswa semester 7. Tadi maaf ya, koreksi salah ya. Semester 7 udah mau lulus ya. Jadi mahasiswa semester 7 kita mau melatih fokus dulu ya. Yang masih mengerjakan sebentar aja. Kita mau melatih fokus dulu. Karena ini temanya adalah tentang mental, rilis stres gitu ya, tentang aromaterapi. Sebelum kita mulai, Dok Chan mau ini dong, mau sama-sama melihat apakah saat ini sudah siap untuk fokus. Kita akan terus lancar untuk EFT, aromaterapi, dan tentang kesehatan mental ya. Silakan, clue-nya adalah gini. Kalau naik, mana semua punya jari? Tolong tunjukkan kepalan tangannya. Mana kepalan tangannya? Oke ya. Oke ya. Nanti kalau naik begini, naik begini, naik begini ya. Turun beda ya. Turun ya, turun. Oke. Kita akan menggunakan jari-jari selain kita dalam posisi duduk. Ini juga ada beberapa saraf yang kita aktifkan dulu nih sebelum kita mulai EFT. Kan tapping-tapping gitu ya. Kita akan menapping tangan dulu. Nah, siap? Naik begini ya. Naik, coba dilatih dulu naik, naik, naik ke puncak gunung. Oke, turun, 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 turun. Oke. Baik. Kita mulai naik, 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 turun, naik, naik, turun. Siapa yang salah? Ayo siapa? Coba tapping satu yang tadi salah naik turun naik turun. Mana? Coba tapping dulu satu. Tapping yang tadi salah posisi. Apakah semuanya dalam keadaan masih ready? Benar semua ya? Coba ulangi lagi. Naik, 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 turun, turun, naik, turun. Masih ada yang liar? Masih ada yang bingung? Tapping satu, belum ada yang tapping satu. Baik, yang kedua, kita juga masih fokus, yaitu dengan tepuk tangan. Tadi ada one clap your hand, ya, gitu ya. Jadi tepuk tangan satu, clap your hand satu, clap your hand dua, ya. Jadi harus sungguh-sungguh ini dan semuanya saraf-saraf di tangan harus disatukan. Ini ada beberapa saraf yang akan kita aktifkan supaya kita lebih rilis, supaya kita siap untuk pembelajaran hari ini ya. Clap your hand satu kali, dua kali. Yang ketiga adalah tiga kali clap your hand. Ayo kita latihan dulu ya. Clap your hand one. Ada yang masih belum buka kameranya? Silakan buka kamera. Baik. Clap your hand twice, dua kali. Mana? Clap your hand dua kali.
Terakhir, clap your hand 3 kali. Oke, kita mulai serangkaian ya, nggak terpatah-patah. Tadi masih melatih fokus one by one. Sekarang sudah semuanya ya. Clap your hand one, clap your hand twice. Ada yang ikutin saya 3 kali. Nah, ada yang belum fokus ya. Clap your hand 1 kali. Clap your hand 2 kali. Clap your hand 3 kali. Clap your hand 1 kali. Ada ikut saya. Clap your hand 1. Clap your hand 2. Clap your hand 3. Clap your hand 1, 2, 3. Bingung? Baik, terima kasih. Tadi cuma melatih fokus ya. 1, 2, 3 udah bingung semuanya ya. Seolah-olah dunia runtuh. Baik, terima kasih untuk memulai acara hari ini. Pelatihannya atau sharingnya adalah tentang EFT ya. Terima kasih semua yang sudah berkontribusi dalam apapun hadir di sini, para mahasiswa cantik kesayangan Dr. Iris dan kita semuanya. Terima kasih juga sudah melakukan kontribusi yang lain ya, penelitian, kemudian sudah mengerjakan pretestnya. Yang pertama adalah tentang EFT. Izin Dr. Iris share screen ya. Kok nggak kelihatan ya? Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Maaf. Dr. Iris ulangin dulu ya Iya, karena sudah dok, sudah terlihat. sudah. Sebentar ya, tadi lupa ada suara. Bentar. Oke, ya. Sudah terlihat ya ini ya? Izin sudah dok. Baik, terima kasih banyak. Bentar ini masih loading. Oke. Baik, terima kasih. Kita akan sama-sama menelaah ya, Dr. tidak kok Dr. nggak kelihatan ya di layarnya ya materinya ya, nggak kelihatan ya Kak, diulangi dulu. Materinya kepanitiain aja dok, Gitu. biar kita yang share screen. Ya udah, boleh, silakan. Terima kasih. Iya, silakan dok dikirim, akan kami bantu. Ya udah dikirim. Sudah dikirim Kak, yang dulu sama kok. Sama yang sebelumnya. Sama yang pertama Kak. Mohon izin dibantu. Masih sama yang sudah dikirim. Berarti ini ya. Sebenarnya kalau dibesarkan nggak bisa. Sudah terlihat ya kalau ini ya. Hari ini pembahasannya adalah tentang EFT dan mental health. Jadi apa itu EFT kita akan bahas. Kemudian kenapa tapping-tappingnya itu harus terintegrasi dengan kata-kata, suara. Kemudian bagaimana intonasi dari kata-kata itu ya. Bagaimana untuk public speaking kepada diri kita sendiri. Hari ini adalah EFT-nya untuk mendukung kesehatan mental, baik nanti yang dipergunakan untuk pasien, dari teman-teman semuanya, kakak-kakak, semester 7, dan semua yang terlibat di sini, untuk pasien postnifas dan saat menyusui, juga nanti untuk diri kita sendiri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan Dr. Riz membagi tentang video ya. Tolong diperhatikan dan nanti silakan memberikan komen tentang video ini.
Apa kejadian yang pernah bikin kalian ngerasa emosi yang kuat? Panik pas dompet tiba-tiba nggak tahu di mana, takut pas ngelewatin kuburan malam-malam, atau bisa jadi marah gara-gara antrean diserobot? Oke, kalau kalian pernah ngalamin kejadian yang bikin emosi kesulut kayak tadi, selamat. Soalnya ternyata 1 dari 10 orang tuh kesusahan bahkan nggak bisa ngerasain emosi sama sekali. Salah satunya, mas-mas yang satu ini. Dia nggak pernah ngerasain perasaan apapun, termasuk rasa senang. Bahkan pas anaknya baru lahir, dia nggak ngerasa terharu. Oke, Mas Caleb ngerasa kayak gitu bukan karena dia tokoh anime yang selalu dingin, tapi karena dia emang punya kondisi khusus. Namanya Alex. Alexithymia. Terima kasih Google Translate, pengidapnya itu jadi bakal sulit ngekspresin dan ngenalin emosi. Tapi mereka tetap bisa ngerasain sensasinya di tubuh. Misalnya, keringat ngucur dan dada berdebar, tapi mereka nggak ngerasa takut. Atau kayak pengakuannya Mas Caleb, dia cuma ngerasa kakinya berat dan mukanya panas pas lagi nikah. Nggak ngerasain kebahagiaan sama sekali. Ibarat kayak kena penyakit yang bikin lidah mati rasa, yang ngerasa cuma-cuma hambar padahal orang lain udah ngerutin muka gara-gara keaseman. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa dugaan soal penyebabnya. Bisa jadi karena ada kelainan di bagian otak yang dalin emosi ini, aktivitasnya lebih rendah dan volumenya juga lebih kecil. Terus bisa juga karena hormon yang gak seimbang, bahkan faktor genetik. Tapi selain itu, ada juga penelitian yang nyebutin kalau kondisi ini tuh berhubungan sama trauma masa kecil. Ya, otak dan sistem saraf anak yang ditelantarin bisa jadi berubah dan bikin dia jadi nggak bisa ngerasain emosi ketika udah dewasa. Tapi sampai sekarang, para ahli masih nyari tahu penyebab kondisi ini. Sayangnya sampai sekarang belum ada obat atau solusi untuk ngatasinnya. Salah satu penyebabnya itu karena kondisi ini sering muncul bareng sama gangguan lain. Misalnya gangguan kecemasan atau gangguan kepribadian. Bahkan setengah populasi orang dengan gangguan autis juga ngalamin kondisi ini. Tapi banyak pengidapnya termasuk Mas Caleb yang ikut terapi buat ngenalin perasaan. Jadi setiap ada kejadian di tubuh, dia berusaha buat nyari tahu ini tuh sebenarnya emosi apa. Terus dia baru bisa ngasih respon yang sesuai. Dan pada akhirnya sama kayak rasa makanan yang lidah kita rasain, emosi juga punya peran penting dalam kehidupan kita. Dan kalau kata ilmuwan ini, perasaan ada buat ngebantu kita ngambil keputusan hidup yang penting. Nggak cuma emosi positif kayak senang dan bahagia, emosi negatif juga penting buat dirasain. Karena mirip rasa sakit, mereka ngasih sinyal kalau ada masalah. Dan tanpa mereka semua, hidup kita mungkin bakal hambar kayak nasi putih dingin. Dan seperti biasa, terima kasih. Baik, terima kasih sudah melihat tadi tayangan. Ada yang mau berkomentar tentang Bang Caleb tadi? Silakan menuliskan di chat. Ada yang pernah ngalamin nggak? Merasakan sesuatu sedang mengerjakan skripsi, tapi biasa aja gitu, nggak ada rasa khawatir, nggak cemas, biasa aja. Tapi sebenarnya ada kekhawatiran, tapi nggak merasakan itu secara real time gitu. Ada yang seperti itu? Kalau ada silakan typing 1 di chat. Oke, silakan supaya Dokter Iris tahu siapa. Ada nggak sih yang nggak punya emosi? Mau seneng, mau bahagia, mau ketemu pacarnya, nggak ketemu pacarnya gitu ya. Atau dapat hadiah dari temennya, dia ulang tahun. Kak Tata pernah nggak ngalamin itu? Iya dok, pernah merasa cemas karena memang mau sidang proposal kali ya waktu mendekati udah bulan November, Desember, kayaknya teman-teman juga sesi sekarang tuh lagi sibuk-sibuknya bimbingan gitu sama dosen. Kadang dosennya ada yang sibuk, ada yang bisa dihubungi, ada yang kesulitan juga. Nah, kadang itu yang jadi sebagai salah satu kendala mahasiswa kali ya, Dok ya. Silahkan teman-teman, bagaimana perasaannya sekarang nih? Ya. Sudah bulan November akhir, mungkin menjelang persiapan ya buat proposal gitu. Oke, nanti kita sharing ya. Tadi di video tadi adalah menggambarkan seseorang yang tidak punya rasa, tidak bisa mengekspresikan perasaannya, tidak bisa juga mengekspresikan perasaan dari orang lain yang disebut dengan alexithymia. Jadi pada saat stres, pada saat cemas,
nggak bisa merasakan, tidak bisa memberikan ekspresi. Mungkin cuma keringat dingin aja, mungkin sering-sering ke belakang ke toilet, tapi tidak bisa mengekspresikan. Nah, itu yang akan kita bahas bahwa sebenarnya perasaan senang ya, perasaan bahagia itu adalah memori yang sangat membantu kita untuk lebih mematangkan pribadi kita ya. Dalam konsep EFT kita akan memahami tentang konsep dasarnya dulu, menjelaskan manfaatnya dan nanti mampu mempraktekkan emotional freedom technique itu seperti apa. Nanti secara sederhana dulu untuk merelaksasi dan untuk pengelolaan emosi. Jadi jangan takut kalau merasa cemas. Kak Tata tadi mau sidang skripsi udah cemas tuh ya, udah deg-degan atau mau buka acara ini udah gemeteran nih ketemu teman-temannya, ketemu sama senior, guru-guru gitu ya, gemeteran, aduh heboh gitu. Tapi itu semuanya sangat bermanfaat ya. Bayangkan kalau Kak Tata nggak punya rasa gitu, atau Kak Eli bahkan setinggi level dari Bu Dirut ya, Bu Dirut dari PTD, Bu Novi gitu ya, atau Kak Prodi pasti punya kecemasan ya. Jadi ini pantun pembuka untuk acara ini, untuk EFT adalah pagi cerah, tersenyum manis, daun bergetar, tertiup penyetup pipi. Mari belajar EFT untuk mental rilis agar hati ringan dan pikiran happy ya. Ini adalah konsep atau sejarah dari EFT. Jadi tidak begitu saja muncul. Oleh Dr. John Diamond pada tahun 1934 sampai 2021, beliau adalah seorang psikiater ya, dokter jiwa dan psikologi energi yang berasal dari Australia yang mempelopori tentang konsep behavioral kinesiologi. Jadi beliau akan menghubungkan secara holistik bagaimana emosi, pikiran, energi tubuh itu dipengaruhi dari apapun, dari culture, dari budaya tadi, kemudian dari spiritual agama maupun dari lingkungan. Dr. John menunjukkan bahwa emosi negatif dapat melemahkan energi tubuh, sedangkan pikiran positif memperkuatnya. Ya, kalau di Islam itu kamu seperti prasangka kamu. Kalau engkau itu berprasangka buruk kepada Tuhan, maka ya seperti itu, jangan menyesal gitu. Kalau misalnya nanti way out-nya, jalan keluarnya juga akan menjadi negatif ya. Penelitian dari Dr. John ini terinspirasi oleh sistem meridian akupuntur Tiongkok ya. Kita mengenal kalau di pengobatan akupuntur itu ada sekitar 365 titik gitu ya. Itu yang utama. Kemudian banyak yang lain-lainnya namanya ekstrameridian ya. Nah, akupuntur Tiongkok sudah dikenal lebih dahulu dari 5.000 tahun yang lalu ya. Dr. Diamond menggabungkan prinsip psikologi modern dengan pengobatan energi timur menjadi dasar lahirnya terapi TFT. Tadinya belum emotional freedom technique, tapi TFT yang dipelopori oleh Roger Callahan dan kemudian menjadi EFT oleh Gary Craig. Ya, ini adalah sejarahnya. Jadi Dr. John itu sudah menemukannya sejak 1934. Ya, nah ini adalah bukti nyata yang sudah diteliti secara saintifik dan ilmiah bahwa ternyata sel tubuh kita itu terpengaruh dengan kondisi kita ya. Pada saat sel sedih, ini diteliti ini dilihat di mikroskop ya. Pada saat sedih itu bergerak cepat dan berbentuk air mata ya. Ini kejadian real dan saintifik secara ilmiah. Dilihat itu bentuknya seperti teardrops ya, ini bentuknya air mata ya. Seperti ini gambarannya. Nanti kalau mau lebih spesifik bisa nanti kalau memperdalam EFT ya. Jadi EFT itu akan mengundang energi memasuki tubuh dan darahnya. Dan darahnya kembali normal dan sel bergerak dengan indah dan timbul seperti bentuk hati ya. Jadi kalau kita bahagia itu sel-sel tubuh kita bentuk seperti lope ya. Love, love, love ya. Tapi kalau sedih bentuknya air mata. Kok bisa Dokter Riris? Itu adalah proses alami yang dialami oleh tubuh ya. Jadi kalau kita semakin sedih kita akan terpuruk. Energi yang paling bawah adalah energi malu di bawahnya sedih. Itu akan merusak sistem dan merusak metabolisme tubuh. Energi yang paling baik apa Dokter Riris? Adalah energi cinta ya. Jadi cintailah dirimu, cintai orang lain. Jangan nanti sel tubuh kita menjadi gambar lope-lope, tapi nggak bisa langsung lihat ya. Nanti kita lihatnya di sel-sel
di sel-sel darah itu di dalam mikroskop ya. Ini tadi sudah disampaikan Dr. Iris bahwa EFT awalnya adalah TFT, Thought Field Therapy ya. Pada saat penelitian ya, saat sesi terapi, Dr. Callahan yang meneliti tentang thought field terapi itu dengan mengetuk tapping ya, dan hasilnya sangat mengejutkan. Fobia air hilang, sakit kepala sembuh, mimpi buruk berhenti. Kok bisa ya gitu ya. Inilah yang menjadi cikal bakal munculnya teknik EFT yang kemudian disempurnakan oleh Gary Craig, murid dari Dr. Callahan ya. Nah, tadi Gary Craig adalah murid pertama dari Dr. Callahan ya. Dia menyempurnakan dari thought menjadi emotional freedom teknik. Di mana beliau itu terkejut gitu, kok bisa ya ngobatin sakit kepala ya. Beliau meneliti 6 hari terapi, 2 veteran berhasil pulih, dan trauma berat akibat perang pun juga rilis ya. Begitu luar biasa, hanya sekedar tapping-tapping, kemudian dimodifikasi dengan beberapa titik dari titik akupuntur Tiongkok yang dikenal 5.000 tahun yang lalu ya. Bagaimana kemudian EFT sistem ini? Seperti akupuntur, EFT itu menyelaraskan sistem energi meridian tubuh. Pada pengobatan barat kita tidak mengenal tentang kekuatan air, tanah, kayu, dan api. Tapi di pengobatan timur kita mengenal itu, kemudian kita selaraskan dengan meridian ya. Pada sistem meridian itu kita mengaktifkan Qi namanya, energi vital. Masing-masing kita tuh punya energi vital yang dahsyat sebenarnya dalam tubuh kita. Tapi kita tidak menyadari dan tidak mengaktifkan ya. EFT memasukkan elemen emosi di dalam teknik pengobatannya. Jadi tidak hanya sekedar tapping-tapping. Tidak. Tapi menyelaraskan emosi di dalam teknik pengobatannya. Di mana secara klinis dibuktikan bahwa masalah emosi yang tidak terselesaikan dapat mengakibatkan banyak penyakit fisik. Jadi ini juga sudah diteliti bahwa penyakit itu berasal dari 90% pikiran. Ya, sudah diteliti ya. Kalau emosi kita itu tidak diselesaikan juga akan menyebabkan disfungsi psikolog dan juga lintasi performance. Artinya akan semakin kacau lah dari performance kita secara inner maupun secara outer ya, di luar maupun di dalam tubuh kita. Dr. Iris menyampaikan bahwa bukan hanya tapping-tapping dok, tapi menyelaraskan emosi ya. Jadi untuk EFT adalah teknik penyembuhan yang menggabungkan presis akupuntur dan stimulasi titik akupressor melalui ketukan ringan atau tapping. Jadi ketukan-ketukannya itu harus diselaraskan dengan emosi. Kalau kita menyelaraskan dengan emosi kemarahan, emosi duka cita, maka itu tidak menjadi selaras yang lebih terjadi hemostasis atau keseimbangan ya. EFT ini diselaraskan dengan antara tadi prinsip emosi dan tapping-tapping, tidak menggunakan jarum seperti akupuntur ya. Tapi dilakukan dengan fokus pada pikiran dan emosi negatif. Pada saat nanti melaksanakan tapping, pada saat melakukan EFT, harus hadir seutuhnya yang disebut dengan mindfulness. Jadi tidak diizinkan untuk mau melakukan emosi rilis tapi aduh bab 2 nih, bab 2 belum selesai nih. Bab 4 juga aduh hitung-hitungan gitu ya. Tapi pada saat nanti melakukan EFT harus hadir sepenuhnya ya. EFT ini lebih mudah dilakukan, lebih cepat dan lebih sederhana dilakukannya. Tidak perlu tempat yang khusus gitu ya. Tidak perlu waktu yang khusus, tapi di mana saja. Tadi syaratnya adalah yang pertama tenang, kemudian yang kedua adalah menghadirkan diri seutuhnya atau mindfulness ya. Nah, ini konsep dasar ilmiah EFT bekerja melalui sistem energi tubuh yang disebut meridian tadi. Akan ada banyak titik-titik di bahu, di titik pusat puncak dari kepala ya. Kita akan mengaktifkan bagian otak namanya amigdala. Amigdala itu adalah suatu bagian otak yang bisa memerintahkan tubuh kita ya secara parasimpatis ya.
Jadi sebenarnya itu akan bekerja secara otomatis amigdala itu. Kalau misalnya kita sedih banget ya, kita nggak usah merintah tubuh kita untuk sakit. Kalau kita sedih yang berkepanjangan dan lanjut, kita otomatis juga imunitas tubuh turun, akan sakit juga ya. Jadi pada teknik EFT kita akan mengkombinasikan antara tapping-tapping tadi mempengaruhi sistem limbik otak atau amigdala dengan pusat kendali stres dan emosi. Penelitian menunjukkan EFT dapat menurunkan kadar kortisol atau hormon stres ya. Sebenarnya hormon kortisol ini bagus gitu karena itu adalah hormon yang menunjukkan kita mampu untuk fight and flight ya. Kita kalau misalnya dipukul orang, masa kita biarin dia udah pukul-pukul aja, tidak kan? Tapi hormon kortisol akan mengendalikan itu ya. Dan EFT ini akan menenangkan sistem saraf otonom. Inilah konsep dasar ilmiah dari EFT. Tadi kita menyelaraskan emosi, Dok. Kita akan menyelaraskan dengan tapping. Sebenarnya emosi itu apa? Tadi kan untuk Bang Kelet punya gangguan alexithymia ya. Beliau tidak punya emosi, tidak bisa mengekspresikan. Kak Eli Rumiati misalnya ya. Kak Eli sedang panik nih, aduh dosennya killer gitu ya. Udah ngeri-ngeri sedap. Mau bimbingan salah, nggak bimbingan nanti gimana caranya maju ke bab berikutnya. Gitu ya Kak Eli ya. Kak Eli tersenyum-senyum ini. Semoga Kak Eli dapat ini ya, pembimbing yang golden heart gitu ya, yang baik membimbing terus. Insya Allah semuanya luar biasa nih di Unjani ya. Nah, menurut teori ilmu EFT, penyebab segala emosi negatif adalah terganggunya sistem energi tubuh. Jadi kenapa kita itu memberi kesempatan kepada rasa marah? Karena kita memberikan ruang memang. Kamu stres, itu banget ya. Aku ngomong apa sih kok salah terus gitu ya. Karena kita sudah membuka diri untuk stres dan emosi itu. Dan emosi-emosi negatif yang tak terselesaikan menjadi penyebab utama pada hampir semua penyakit fisik. Tadi dokter disampaikan dari penelitian 90%. Jadi bagaimana seorang itu menderita diabetes, hipertensi. Banyak pasien-pasien dokter dengan stroke, Bapak mikirin apa? Enggak kok dok, enggak mikirin ya. Atau mungkin pada postpartum gitu ya, baby blue syndrome. Kepikiran juga ibu-ibunya itu ya. Apa yang dipikirkan nanti gimana ngurusin anak, aku juga harus nanti setelah itu kerja, begini, begitu. Karena membuka diri sesuatu yang belum terjadi tapi dipikirin terlalu dalam. Nah, selanjutnya kita akan kolaborasi emosi dengan EFT. Jadi emosi negatif tadi kan mengganggu kelancaran sirkulasi energi dan tubuh dan mengakibatkan gangguan fisik. Contoh-contoh nih, kalau kita misalnya emosi negatif itu lebih dominan, maka sirkulasi darah contohnya akan terhambat. Apa yang terjadi? Pembuluh darah juga akan terjadi mengkerut gitu ya. Vasokonstriksi, apa yang terjadi? Hipertensi. Tensinya dibiarin ini semakin emosi, semakin senang tuh dipelihara. Emosi masa lalu yang kita lebih populer inner child gitu ya, masa lalu trauma ya. Dipelihara itu rasa sakitnya, rasa marahnya dipelihara. Apa yang terjadi? Stroke. Kalau semakin dipelihara lagi, bisa juga terjadi sudden death. Apa yang terjadi? Nanti ada arteriosklerosis, pembuluh darah jantung mengecil, menyempit vasokonstriksi. Ya. Jadi EFT dengan cepat dapat menyelaraskan energi meridian akupuntur yang terganggu, di mana energi meridian erat hubungannya dengan masalah emosi, gangguan fisik, dan menghilangkan simptom atau gejala penyakit. Kenapa sih mahasiswa semester 7? Kenapa sih orang-orang belajar tentang EFT? Ini ada manfaat umumnya adalah mengurangi stres dan kecemasan. Yang pertama tadi, tenangkan hatinya dulu, tenangkan diri. Yang kedua, prinsip yang penting adalah mindfulness, hadirkan seutuhnya. Manfaat yang kedua dari EFT adalah meredakan nyeri fisik dan emosional, serta membantu tidur. Dengan aktivitas tapping-tapping, tadi akan menurunkan hormon kortisol, hormon stres. Apa yang akan ditingkatkan? Hormon dopamin.
kita memberikan rasa nyaman. Ya, Assalamualaikum atau selamat malam tubuhku. Apa kabar hari ini? Kamu sehat ya? Jadi disapa tubuhnya nanti. Love, well, and prosperity. Jadi nyatakan dengan cinta, ya. Kemudian kita jadi sehat dan kita prosperity. Banyak keberkahan dalam hidup kita, ya. Manfaat yang lain adalah meningkatkan fokus dan rasa percaya diri. Ada teknologi Jepang yang 25 ya, kalau misalnya memikirkan sesuatu, kemudian distraksi dulu 25 menit kembali lagi. Tapi dengan EFT bisa juga gitu. Bahkan juga bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kalau bagi bidan ada enggak sih manfaatnya, Dokter Iris? Yang pertama adalah menenangkan diri saat menghadapi kasus sulit. Mungkin ya ada kasus-kasus sulit buat ibu-ibu yang mau partus gitu ya. Kadang-kadang harus dengan di drip gitu ya. Pasien-pasien ada beberapa orang ya, tapi belum penelitian misalnya sebenarnya dilakukan drip 2 kali gitu, tapi sekali sudah bisa melancarkan proses persalinannya ya. Kemudian bisa juga mencegah burnout gitu ya, panik gitu ya. Juga meningkatkan empati dan komunikasi dengan pasien. Ya, gitu. Ada lagi rumus yang harus dikerjakan juga adalah lakukan rumus 227. Kelly, paham nggak tentang rumus 227? Paham nggak? Jadi nanti tarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Jadi sebelum EFT bahagiakan dulu hati kita, tenangkan dulu ya. Ini manfaat bagi ibu hamil apa? Mengurangi ketakutan menghadapi persalinan, meningkatkan kesiapan mental, dan mengurangi keluhan fisik seperti nyeri punggung, mual ya. Sama juga kan kalau mahasiswa semester akhir gitu ya, tingkat akhir, ada aja gitu ngerjakan skripsi, mual, tadinya nggak mual, mau ketemu dosen mual, mau ujian kebelet pipis, diare ya. Begitu juga manfaat yang besar bagi ibu-ibu hamil ya. Prinsip dari EFT adalah fokus pada masalah emosional sambil melakukan tapping di titik-titik energi tubuh untuk menyeimbangkan sistem bioenergetik ya. Jadi mensinkronkan antara emosi, tapping-tapping di titik-titik energi tubuh yang tadi kita mengadopsi dari titik-titik meridian akupuntur. Ini kita sudah mulai langkah-langkah, izin mulai fokus ya. Jadi ada beberapa langkah. Yang paling utama sebenarnya ada beberapa titik. Yang utama adalah ini karateka chop gitu ya. Di sini kenapa? Karena ini seperti memecah balok cuk gitu ya. Ini ada tapping-tapping di sini ya, nanti di tapping-tapping ya. Kemudian ada beberapa titik, ada titik di atas kepala, ini akan mengaktifkan untuk pusat memori tadi amigdala. Kemudian ada di tengah-tengah di bagian eyebrow, kemudian di bagian tulang dari eyebrow ini ujungnya, kemudian ada di titik di hidung, di bawah hidung, kemudian ada di chin, dagu, kemudian ada titik di bagian collarbone ini, kemudian ada di bawah di dalam ketek ya. Nanti kita akan sama-sama untuk melatih titik itu. Langkah pertama dari EFT adalah mengidentifikasikan masalah ya. Dipelajari masalahnya. Boleh nggak Dokter Iris kalau misalnya ada saya ini punya problem Dokter Iris. Satu, bagaimana supaya saya tenang pada saat penyusunan skripsi gitu ya. Terus saya ternyata cemas nih, ada misalnya ada someone yang mendekati gitu ya. Gitu ya misalnya gitu. Saya senang tapi gimana ya gitu. Kemudian ada apa aja lagi. Sebaiknya memang one by one, satu persatu fokus dulu. Tadi jangan lupa setelah mengidentifikasi masalah, kalau pada saat memang sudah mulai siap untuk melakukan EFT, tadi kan sudah memberikan identifikasi ya, derajat kesulitannya mana nih. Misalnya skripsi, aduh, judul saya ini kok terlalu susah ya, mana nih range-nya, skalanya, kesulitannya. Dari 0 sampai 10 ya. Kalau 0 pasti nggak kesulitan, nah
Memang ini judul yang saya senengin ini Dokter Iris. Ini saya suka banget. Saya pasti insya Allah akan bisa lancar, nggak ada masalah ya. Atau mungkin ini judulnya diberikan dengan dosen pembimbing saya. Tapi sebenarnya saya belum siap nih masuk di kategori mana. Ya, gitu. Setelah itu tenangkan hati. Apapun yang terjadi, tenangkan diri, tenangkan hati kita. Caranya gimana Dokter Iris? Tarik nafas. Hadirkan diri seutuhnya disebut dengan mindfulness. Nanti kalau pada saat pelatihan atau sudah mulai praktek, boleh dengan duduk bersila. Besok insya Allah kita ketemu ya, ketemu tatap muka, tapi bukan tatap-tatapan mukanya ya. Kita tatap muka, nanti akan bisa menyelaraskan energi ya. Jadi silakan duduk di kursi boleh atau bersila. Semuanya posisi banyak di kursi apa duduk di bawah ya hari ini ya. Nanti silakan ya, kalau di kursi silakan sandarkan badannya ke belakang ya. Jadi nggak boleh tegang, harus rileks. Pada saat nanti sudah mulai praktek ya, berikan ketenangan dengan hadirkan nafas. Ada nggak di sini yang nggak punya nafas yang ada di sini? Ada nggak yang nggak bawa nafasnya? Ada nggak sih? Kali tertawa-tawa, aduh dokter kok nggak bawa nafas? Ada nggak gitu ya? Kata bawa nafas nggak? Atau Budir Budir PTD mana? Budir cantik, mengingat Lovely atau buka prodi. Nafas Jadi dong, Dok. oke. Jadi hadarkan seutuhnya, kemudian tarik dada ke depan ya. Apapun posisinya tarik dada ke depan, kemudian tarik bahu ke belakang, kemudian dorong ke depan. Kalau bisa membayangkan tulang ekor tarik ke dalam ya. Bayangkan jangan nggak usah ditarik beneran ya. Kemudian tegakkan kenapa kita meluruskan tulang punggung karena ada energi-energi di belakang. Besok insya Allah besok dan lusa Dokter Is akan berkolaborasi, berintegrasi. Kenapa sih kok harus tegak lurus ya, nggak boleh bengkok-bengkok ya. Tegakkan kemudian tutup matanya ya, tutup matanya nanti dan tarik nafas sebanyak tarikan nafas dari hidung 4, tahan 7 dan keluarkan 8 ya. Kita teori dulu, nanti di siang hari kita akan praktek ya. Kemudian langkah ketiga, mengucapkan meskipun saya mempunyai masalah, apa masalahnya tolong sebutkan. Saya dengan tulus dan sepenuhnya menerima diri saya. Dan ini tolong ucapkan 3 kali dengan keras sampai bisa terdengar oleh siapa? Pusat memori kita, yaitu amigdala. Ya, katakan, saya menyadari bahwa saya kepikiran nih dengan skripsi saya. Ya, tapi saya menerima ini bagian ini adalah proses saya menjadi seorang yang hebat. Ucapkan 3 kali sambil mengucapkan titik nyeri. Ya, boleh kalau misalnya kok rasanya dada saya sakit ya karena mikirin ini saya terlalu kepikiran nih ya. Misalnya ada di dada, boleh di tapping-tapping ya. Sebagai contoh seperti ini, Dokter Is menuliskan di sini, meskipun saya merasakan kecemasan dalam menyusun skripsi gitu ya, saya dengan tulus dan penuh menerima diri saya. Dan saya yakin saya akan bisa melewatinya. Itu adalah langkah-langkah pertama. Dan sampai ke 3 ya. Langkah keempat apa? Dengan menunjukkan 1 atau 2 jari, mana ada yang nggak punya jari? Tolong tunjukkan jarinya semua ke layar. Dengan 1 atau 2 jari, nggak usah 5 Kak Tata, kebanyakan ya. 1 atau 2 jari, ya. Lakukan nanti tapping-tapping dengan cepat, ketuk-ketuk setiap titik 7 sampai 10 kali. Tadi Dokter Is menyampaikan ada di atas sampai nanti di bawah ketiak ya. Ketuk 7 sampai 10 kali ya. Lakukanlah dengan cepat ya, bukan tuk bukan ya. Mulai dari titik pangkal alis boleh ya dan berakhir pada titik 7 sedikit di bawah lengan ya. Lalu kembali ke titik tulang selangka sambil mengetuk ya. Setiap titik tersebut ucapkan dengan keras
sebuah kata kunci atau ungkapan yang akan membantu kakak-kakak semua untuk tetap fokus dan bisa rilis menyelesaikan problemnya ya. Contoh kata kunci misalnya stres gitu ya, stres skripsi gitu ya, sampaikan saja ya, seperti itu. Ini adalah langkah keempat ya. Ini ada beberapa titik, ada di top of head, bahui namanya kalau meridian. Silakan dipegang ya. Kemudian ada di yang kedua ada di inner edge of eyebrow ya, situ. Kemudian ada di tulang eyebrow ya, alis gitu ya, bukan di pelipisnya. Kemudian di bawah mata, kemudian di bawah hidung, di chin, di dagu. Kemudian ada di collarbone ya. Kemudian ada sedikit di bawah ketiak ya, underarm, dan nanti ada karate chop di sini ya. Ini ada beberapa titik puncak kepala, di alis ya, sisi mata, bawah hidung, di dagu, tulang selangka ya. Tulang selangka di sini, kemudian ada di sedikit di ketiak ya, 3-4 cm lah dari ketiak ya. Itu ada beberapa titik, ini juga titik laki-laki dan perempuan sama. Mohon izin di sini yang ganteng cuma satu ya Pak Jerry, jadi yang lainnya boleh melihat untuk instruksi bagi wanita, titik-titik EFT ya. Ini sebenarnya ada poin EFT yang lain, intinya sebenarnya ada di bawah jari kelingking tadi yang karate chop ya, di karate chop. Ini yang kelima sebenarnya titik-titik cepat 7-10 ketukan dengan 1 atau 2 jari ya. Ya, kelihatan ya. Kita teori dulu ya. Kemudian jangan lupa tadi periksa level. Ini tadi adalah tahapan periksa levelnya sebelum dan sesudah kita melakukan tapping ya. Pada saat sebelum, levelnya di mana nih ya? Saya melakukan tindakan yang ceroboh dan melukai lengan saya, misalnya ya, bagi tenaga kesehatan, ini pada kakak-kakak bidan ya. Maka kalimatnya adalah meskipun saya melakukan tindakan ceroboh dan melukai lengan saya dengan tulus penuh menerima diri saya. Atau ada kuncinya tadi stres gitu ya, karena skripsi misalnya ya. Meskipun ini merupakan judul yang sulit bagi saya dengan tulus akan mengerjakannya. Dan saya yakin bahwa saya akan bisa menyelesaikannya. Jadi tulis dulu tentang kunci dari emosi yang mau dirilis. Apakah boleh dokter Riris nulisnya nanti di handphone? Tidak. Menulisnya harus dengan tulisan tangan. Karena kita mau menginstruksikan pusat otak kita, pusat kendalinya amigdala. Tuliskan apa kuncinya. Ya. Misalnya tadi stres saat skripsi, atau kalau ibu-ibu nanti tidak bisa, susah menyusui misalnya gitu. Kuncinya harus ditulis dengan tulisan tangan. Ya. Nanti kalau buat pasien-pasien, ibu hamil, ibu pada nifas ya, kemudian pada ibu-ibu yang menyusui, tolong sediakan kertas kecil, bisa pakai sticky paper ya, yang agak besar, minta tolong dituliskan di situ ya. Siapkan ballpoint dan sticky paper ya kepada pasien-pasien ya. Kalau diri kita silakan siapkan dengan buku, nanti kita akan tahu progresnya. Sebelumnya berapa, poinnya berapa, dan sesudahnya berapa ya. Kemudian langkah ke-6 ketika menggosok titik nyeri, tadi kalau misalnya stres, kok dadaku sakit ya. Meskipun masih ada nyeri yang tersisih, misalnya meskipun masih ada stres, saya dengan tulus penuh menerima diri saya. Kembali ke langkah 4 dengan menggunakan kata kunci tersisa ya. Masalah atau nyeri yang tersisa ya. Masalahnya apa? Kalau tadi stres pada saat melakukan skripsi gitu ya, menulis skripsi. Langkah yang ke-7 adalah setelah menggunakan pernyataan yang pada langkah 6 tadi, kemudian turun ke level 0 sampai 1,
Karena titik nyeri tadi menggunakan pernyataan, saya benar-benar ingin sepenuhnya sembuh dari rasa stres ini. Dan saya dengan tulus dan penuh menerima saya. Ini ada berapa titik untuk praktek. Jadi bisa kita melakukannya full, ya. Jadi full dari titik-titik itu, dari bahui, dari titik yang di tengah-tengah ini pada eyebrow atau alis, atau pada tulang dari tulang alis ini, kemudian di bawah mata, kemudian di bawah hidung, chin, gitu ya. Atau di tulang selangkangan ini, collarbone, kemudian di bawah ketiak, atau hanya fokus pada titik tertentu saja. Karena ada kemungkinan kita tidak bisa melakukan semua titik. Mungkin nih, aduh aku mau maju ini. Kalau semua titik nggak sempet nih. Jadi titik yang merasa tidak nyaman saja. Misalnya mau buang, kok pipis-pipis terus ya, diare terus ya. Apa yang dilakukan? Ada juga ekstra meridian, juga titik, ini kombinasi, dan dokter sudah melakukan, memang seharusnya titik-titik ini ya, tapi kita bisa merilis dari rasa nyeri tersebut ya, gitu. Dan titik nyeri ya, saya merasakan bahwa karena stres saya jadi pipis-pipis terus, tapi saya menerima ini merupakan bagian dari ketidaknyamanan saya. Saya pasti bisa melalui ujian ini ya. Katakan tadi dokter disampaikan sedikit keras ya kalau di tempat umum supaya bisa terdengar telinga dan bisa nanti dikomunikasikan dengan pusat kepala atau pusat otak yang disebut dengan amigdala. Ini beberapa titik-titiknya ya, dengan beberapa gambar ya. Hidung tadi bisa dengan satu, boleh nggak satu? Boleh. Dua jari atau satu jari nggak apa-apa ya. Tapi yang familiar adalah dengan 2 jari. Lakukan dengan cepat, berapa kali ketukannya dokter ini 7 sampai 10 kali. Boleh nggak didiskon gitu ya? 7 sampai 10 kali ini sudah dilakukan secara ilmiah ya, sudah beberapa penelitian ya. Ini juga ada 9 langkah gamut ya. Ini untuk menyeimbangkan otak kanan dan kiri ya, untuk mengintegrasikan pikiran dan tubuh. Jadi ini teknik modifikasi dari EFT ya. Ini akan memperdalam efek penyembuhan setelah tapping utama. Tadi misalnya ada di puncak kepala ya, kemudian di alis gitu ya, kemudian di tulang dari alis, di bawah hidung, di dagu, kemudian di tulang collarbone ya, di collarbone sampai ke ketiak atau sampai di karate chop tadi ya. Ya. Nah, ini langkah gamut adalah tutup mata, buka mata. Jadi bisa tutup mata, buka mata, gerakan mata ke kanan bawah, gerakan mata ke kiri bawah, ya, kanan kiri, putar bola mata searah jarum jam, ya. Kemudian putar bola mata berlawanan arah jarum jam, bersenandung atau humming sekitar 2 detik, ya. Lagunya jangan yang sedih-sedih, lagu yang happy, Kak Nur Korasin ya. Kalau nanti sekarang kan ada lagu apa yang lagi hit sekarang ya, pokoknya lagu yang happy-happy ya. Ya, lagu yang happy-happy, jangan sedih yang melo-melo gitu, yang ditinggal pacar apa, jangan. Lagunya bersenandungnya lagu yang happy ya. Hitung cepat 1 sampai 5 dengan suara keras dan bersenandung lagi sekitar 2 detik. Jadi tutup mata, buka mata, kemudian gerakan mata kanan bawah, kiri bawah, putar bola mata searah jarum jam, ulang, kemudian berlawanan arus jam, kemudian gitu ya, sekitar 2 detik aja. Kan cuma 2 detik, cuma cepat ya. Hitung cepat 1 sampai 5 dengan suara gak 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian bersenandung lagi. Ini langkah gamut ini juga sangat ampuh ya untuk memperdalam efek penyembuhan setelah beberapa titik untuk tapping utama ya. Kemudian ada spiritual emotional freedom technique. Ini perpaduan antara EFT klasik, ada beberapa titik tadi, dengan pendekatan spiritual dan doa atau dengan zikir ya, kalau dengan Islam, atau doa-doa khusus bagi yang non-muslim ya. Ini melibatkan ketukan lembut pada titik-titik energi tubuh atau meridian sambil menyebut kalimat afirmasi dan doa. Ya, biasanya dokter ini tidak mengguiding atau tidak membagikan tekniknya dengan meminta, tapi tekniknya adalah dengan bersyukur dan meminta maaf. Kalau kita meminta itu ya, Tuhan tolong
tolong luluskan saya ya gitu. Kita itu merasa kekurangan gitu. Padahal sesungguhnya kalau misalnya kita sudah belajar ya, kita akan lulus. Atau mungkin sudah belajar karena sebab yang lain. Kemarin Dokter Is nguji untuk skripsi yang sudah siap banget ternyata sakit gitu ya. Itu semua sudah ada ketentuan Tuhan. Ketentuan Allah ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi nanti untuk mengafirmasikan kalimat itu dengan doa adalah dengan teknik bersyukur. Terima kasih. Saya sudah hadir di sini. Terima kasih saya sudah ikut pelatihan EFT dan aromaterapi gitu ya. Itu akan membantu melepaskan emosi negatif, menenangkan hati dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi kalau setiap kita berdoa, ya Tuhan saya minta misalnya minta cepat lulus, saya kumlot gitu ya. Biasanya kita malah makin panik. Tapi kita minta, ya Tuhan, ya Allah, saya tolong luluskan dengan cepat supaya saya penuh berkah. Ilmu saya berkah, rezeki saya berkah nanti, teman-teman saya berkah, gitu ya. Jadi rasa syukur. Jangan lupa tadi pada saat afirmasi dan tapping, tersenyum. Rumusnya apa? Tadi Kak Nur Qoraisin, rumusnya apa? Rumusnya apa tadi? 227. Senyumnya ditarik kanan 2, ditarik kiri, dan 7 detik ya. Kalau susah katakan jahe, kan nggak mungkin jahe gitu kan nggak ya? Jahe gitu ya nanti ya. Jahe kan juga untuk relaksasi juga ya. Nah, ini semuanya untuk spiritual emotional freedom teknik itu akan lebih menguatkan ya atau lebih memberikan manfaat untuk mengatasi stres, kecemasan, trauma, dan konflik batin. Karena sesungguhnya pada saat kita berserah dan berpasrah, itu semuanya akan rilis dengan otomatis. Kadang-kadang kita tuh jadi amazing gitu ya. Duh, tadi aku stres kok sekarang baik-baik aja ya. Kadang-kadang juga aku tadi ujian stres kok sekarang baik-baik aja ya pada saat misalnya presentasi di depannya penguji lancar gitu ya. Tapi kalau kita cemas, aduh, lupa kadang-kadang gitu sudah diberi sticky note, lupa yang mana harus dibuka ya. Jadi untuk spiritual emotional freedom teknik ini digunakan untuk tenaga kesehatan, cocok dong untuk mahasiswa kebidanan ya, terutama di semester akhir, konselor spiritual untuk penyembuhan holistik, bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Jadi menyeimbangkan antara mind, body, and spirit yang disebut dengan tubuh, pikiran, dan jiwa harus terintegrasi dan kolaborasi secara harmonis ya. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan. Pagi ini kita masih teori, nanti kita praktek siang hari. Tolong nanti makannya yang cukup ya, supaya nanti kita bisa rilis emosi dengan baik. Yang nanti kalau nanti ada yang mau praktek untuk obesitas boleh. Jadi yang paling penting adalah siapkan tentang clue-nya. Apa nih yang mau dirilis? Nanti kita akan bawa sampai hari Sabtu, ya. Bagaimana sebelum nanti mengikuti pelatihan EFT, melakukan aromaterapi, mendengarkan nanti apa yang dijelaskan oleh Bu Indri, Dr. Robert, ya, tentang penjelasan itu. Nanti bagaimana setelah akhir dari pelatihan ini? Sebelum dan sesudahnya kita akan tahu bagaimana progresnya, ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sore teduh di Unjani kita happy. Angin lembut menutup hari. Lewat EFT, emosi terurai rapi. Kita pulang membawa hati lebih sehat dan berseri-seri. Jadi harapannya adalah setiap hari. Tadi kalau misalnya lagi bete, aduh aku capek ngantuk, misalnya pagi ya. Tapi kan ini mau pelatihan gitu ya. Nanti setiap pulang kita akan lebih happy dan kita wajahnya berseri-seri. Tadi ada rumus 2, 2, 7, mindfulness, emosi, dan pernafasannya diseimbangkan. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan, waktunya saya kembalikan dulu ke moderator sekaligus MC ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Kakak Tata. Silakan. Iya, baik. Terima kasih banyak, Dok Chan. Dokter Iris untuk penyampaian materi mengenai EFT. Nah, untuk itu teman-teman silahkan jika ada yang mau bertanya, kita diskusi bareng-bareng bersama Dokter Iris pada kesempatan hari ini.
baik itu mau raise hand, on mic, atau via chat. Mohon izin dok, masih di mute. Baik, terima kasih. Silakan Kak Nur Raisin, Kak Diana, mungkin Kak Ros mau bertanya. Jadi pagi ini kita masih preparation ya, persiapan dulu sebelum nanti kita pelatihan. Terus mengingatkan kembali nanti sambil dicoret-coret, bikin clue-nya yang akan dirilis untuk pagi hari ini ya. Nanti kita pulang dalam keadaan happy, kita akan berseri-seri. Yang mungkin tadi masih dalam keadaan capek harus berangkat, gitu. Ada yang paling jauh di mana nih? Paling jauh tinggalnya? Paling jauh tinggal di mana? Ayo, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Buka Ini kan mic-nya, open mic-nya. silakan. Ini kelihatan ini Pak, kayaknya ini dokter siap, Iris ini para kayaknya dosennya kayak tertekan gitu. sudah ini kok sudah terkoordinasi dengan baik. Nanti kalau dibilang jinak bahaya ya. Dosennya nggak sedang menilai hari ini, tidak mempengaruhi nilai skripsi kan, Bu Novi Chan? Tidak mempengaruhi nilai skripsi ya, silakan. Boleh, Kak Ros mau tanya Kak, sayang cintaku. Senyum-senyum aja silakan Kak. Kak Fitri, boleh open mic. Kalau mau tanya open mic, jangan pakai bahasa Sanskerta ya. Begitu-begitu. Oke. Tadi yang dipersiapkan adalah clue-nya hari ini yang mau dirilis apa ya. Atau boleh kalau misalnya sudah punya wacana pasien, silakan ya. Kalau buat diri sendiri boleh ya. Misalnya saya susah tidur dokter gitu ya. Susah tidur. Jadi ada kata kuncinya dulu. Nanti akan ada beberapa titik yang akan kita praktekkan siang hari. Mungkin nanti kalau ada beberapa kasus kita memberikan contoh beberapa saja ya, mungkin satu atau dua. Besok pada saat memang full praktek kombinasi antara EFT dan aromaterapi, kita nanti bisa full teknik, beberapa teknik, kemudian ada teknik tambahan tadi gamut, ada beberapa langkah ya, seperti itu. Silakan Kak Ros, sudah nyatet pertanyaannya atau sudah mau berkata-kata lagi. Silakan Kak. Boleh Kak, silakan. Oh, Kakak nggak jadi tanya. Ayo yang bertanya silakan. Ini ada beberapa, memang mereka tahap penelitian sebetulnya Dokter Iris. Ya. Jadi kemarin salah satunya adalah yang menyampaikan ada nggak katanya hubungan antara tidak bisa tidur dengan skripsi gitu kan ya. Apakah menjadi satu tanda-tanda gejala apa ya, bisa disebutkan penyimpangan nggak nih Dokter Iris? Kemudian ada juga yang ini yang mau penelitian tentang EFT juga gitu ya. Ya, jadi mudah-mudahan membuka pemahaman terkait dengan apa itu EFT dan bagaimana melaksanakan penelitian nanti tentang EFT ya. Enggak? Ayo. Baik, terima kasih. Iya, tadi kan ada gangguan tidur ya. Tadi disampaikan dokter Iis dengan EFT tapping-tapping ini akan membantu gitu ya terjadinya kesulitan tidur yang disebut insomnia atau mungkin bisa tidur tapi terbangun terus pada saat bangun nggak bisa tidur lagi gitu ya. Nanti ada teknik-teknik yang akan bisa meredakan atau menyeimbangkan hormon kortisol atau hormon stres. Kita akan mengaktifkan hormon dopamin ya, hormon rewards gitu. Kenapa reward? Ada tepukan-tepukan, beberapa tepukan 7 sampai 10 tepukan dengan tepukan-tepukan yang lembut itu akan membuat relaksasi diri kita. Itu akan mengaktifkan tadi hormon reward atau dopamin. Kemudian kita mengaktifkan tadi keselarasan antara hormon melatonin. Pada saat tidur sebaiknya lampunya dimatikan ya. Karena hormon melatonin itu akan aktif dominan kalau lampunya dipadamkan atau mati. Gitu. Ya. Kalau misalnya tidurnya
tidurnya misalnya kurang berkualitas ya, mungkin bukan berarti tidak bisa tidur ya, kurang berkualitas. Bisa tidur sih, tapi bangun-bangun capek semua gitu ya. Bangun-bangun kok kepala pusing padahal sudah tidur. Itu nanti akibatnya kan ada beberapa hal ya, fisik dalam bentuk fisik ya. Bisa nanti yang tensinya ngedrop gitu ya, atau bisa kejerawat. Karena kalau misalnya susah untuk tidur gitu kan, bisa nanti hormon kortisolnya meningkat, hormon androgennya tadi tidak stabil, nanti kelenjar minyaknya jadi tidak stabil, jadinya apa? Keluar jerawat gitu ya. Dari jerawat akne vulgaris sampai yang besar-besar, akne conglobata, dari yang misalnya hanya merintih sampai nanti ada pustul gitu ya. Ada beberapa nodul gitu. Silakan yang mau bertanya, boleh bertanya tentang skripsi, tentang kecantikan, karena IFT bisa digunakan segala ranah ya. Dok, saya mau cantik, dok. Saya mau kurus, bisa dengan IFT, insya Allah ya. Jadi tidak hanya fokus kepada skripsi saja ya. Nanti kalau setelah skripsi kan ada jenjang ujian berikutnya ya, jenjang ujian berikutnya. Ya Kak Dem Rohana, terima kasih Kak. Kak Tata izin mohon dibantu untuk Iya, unmute ya, atau langsung otomatis ya bisa unmute ya? unmute. Ayo tuh, Oke, baik. silakan. Terima kasih Kak Tata. Terima kasih Bu Dokter Novi, cantik, sayangku, cintaku, I love you selamanya. Terima kasih sudah memberikan clue kepada kakak-kakak mahasiswa. Silakan Kak Dem, Izin Ibu, cantik. sebelumnya Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Dame Rohana dengan MPM 1077. Izin bertanya dokter terkait dengan IFT ini. Tadi dokter menjelaskan bahwa IFT ini tuh harus tahu clue dari klien kita atau pasien kita. Eh, Apakah pemberian tapping ini harus sesuai kebutuhan atau keluhan pasien? Apakah lalu atau harus semuanya dilakukan pada titik meridiannya? Lalu pertanyaan selanjutnya, dokter, terkait dengan gamut eh, eh, untuk putaran arah jarum jam atau yang berlawanan jarum jam itu ada minimal berapa kalinya atau tidak, dokter? Mungkin seperti itu, dokter, pertanyaan dari saya. Terima kasih, dokter. baik. Terima kasih banyak Kak Dem Rohana. Izin Dokter Is nggak apa ya tadi nomornya mahasiswa. Gak apa-apa ya Kak. Terima kasih pertanyaan bagus Kak. Tadi sehubungan dengan IFT ini, Kak Dem bertanya untuk klien ya atau untuk pasien ya, untuk pasien. Kemudian ada berapa titik. Jadi em, kalau untuk ke pasien tadi dokter sudah jelaskan Kak, kita bisa hanya fokus kepada clue-nya tadi emosinya. Contohnya nih Kak, contohnya ibu-ibu yang misalnya merasa tidak bisa menyusui karena air ASI-nya misalnya tidak keluar gitu ya, misalnya tidak terproduksi. Jadi kita mengaktifkan kalau ibu hamil kan mengaktifkan hormon cinta. Hormon cinta namanya oksitosin. Kalau hormon oksitosinnya itu aktif, akan dengan sendirinya kan ASI-nya akan juga bisa dikendalikan ya, gitu. Tidak mampet artinya gitu. Jadi emosi apa yang paling kuat yang dialamin oleh pasien dari Kakak Dim Rohana? Catat dulu ya. Tadi dokter sampaikan harus punya catatan. Tidak bisa, kalau dokter ini tidak bisa hanya diangan-angan. Ditulis. Kalau bisa, karena kita mau mengaktifkan atau merilis emosi dari pasien kita, sebaiknya ibu tersebut yang menulis. Misalnya, gitu ya, Kakak bidan, saya itu nggak mungkin keluar ASI gitu. Kenapa Bu masalahnya gitu ya? Ya nggak mungkin lah, nggak bisa keluar nih. Nah, ditulis tuh clue-nya apa ya. Ketakutan tidak bisa memproduksi ASI gitu ya. Clue-nya harus ditulis. Emosi yang paling kuat apa nih? Ya, misalnya ibu kenapa? Ya nih saya kepikiran karena saya kan kerja. Kalau misalnya saya menyusui nanti kalau di tempat kerja bla 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 ya. Berarti kan cemas ya. Cemas nanti kalau di tempat kerja pada saat nanti memang produksi ASI-nya itu memang harus dipamping tapi nggak bisa dilakukan kan sakit gitu ya. Ditulis gitu ya. Kemudian ditanyakan apakah
ada trauma lama dari pasien tersebut ya. Nah, kalau misalnya nanti pasiennya itu belum, pastinya belum awakening ya, belum paham mana ya rasa yang paling ditakutkan atau yang paling dominan gitu, maka dilakukan titik semua, Kak. Titik semua kan cuma beberapa titik ya. Ada di atas kepala, kemudian di tengah-tengah dari eyebrow alis, di tulang dari alis ya. Lakukan semuanya. Tapi kalau ibu tersebut atau pasiennya itu sudah paham, rasanya saya cemas lah gitu. Di mana sakitnya ya? Kalau misalnya ada di collarbone di sini, maka ini yang dikonsentrasikan. Dan ini diulang-ulang terus sampai merasa nyaman. Berapa kali dokter Riz? Apakah harus sehari semalam gitu ya? Atau setiap kali ibunya ingat? Tidak. Cukup dilakukannya asal dengan mindfulness. Tadi Kak Dem, tolong perhatikan. Yang pertama adalah di apa ya, dirangsang untuk ibunya itu menerima atau bahagia. Baik Bu, kita mulai untuk rilis ibu kan berkenan ya kalau misalnya nanti ibunya itu mudah untuk menyusui gitu ya. Ayo kita itu diajak tersenyum Kak. Kakak jangan tembetut juga, kakak juga harus tersenyum. Nanti kakak ngajak tersenyum Bu, ayo tersenyum kakak gini, Bu tersenyum Bu gitu ya. Bukan, tapi kakak 227 juga. Terus sampaikan Bu, kita akan latih nafasnya ya. Tarik dada ke depan, Ibu sudah siap? Ya, siap gitu ya. Ibu silakan tutup mata ya. Tarik dadanya ke depan, tegakkan Bu, luruskan Ibu, sandar dulu, silakan sandar. Gitu ya. Kemudian bahunya ditarik ke belakang, kemudian didorong ke depan dan tulang ekor dimasukkan. Cet, gitu ya. Setelah itu Ibu nanti tolong perhatikan instruksi saya, kita akan melatih nafas 478. Ini juga sudah ada risetnya. Kenapa dokter itu membagi tentang teknik nafas 478? Ini sudah ada riset, ada jurnal ilmiahnya. Tarik nafas dengan hidung 4 hitungan. Tahan di dalam perut 7 hitungan. Dan lepaskan bisa dari hidung, bisa dari mulut 8 hitungan. Gitu, ya. Seperti itu, Kak. Kemudian yang pertama tadi khususkan kalau misalnya sudah paham tentang di mana rasa dominannya di titik itu, kalau masih ibunya masih belum memahami di mana sih, masih secara all out keseluruhannya, silakan dilakukan tapping tadi 7 sampai 10 hitungan, bisa 3 kali. Begitu juga gamut Kak, tadi gamut itu untuk lihat ke atas, lihat ke bawah ya. Kemudian putar jarum, searah jarum jam, putar lagi, itu bisa dilakukan 3 sampai 5 siklus ya. 3 pun sudah cukup. Terutama kalau nanti sedang stres mau skripsi kan nggak mungkin sampai 10 kali. Terus kakak dipanggil, Dame Rohana, terus masih melakukan IFT. Siapa yang latih nih? Dokter Iris. Waduh, siapa yang ini menginisiasi PTD lah tuh ya. Jadi seperti itu ya Kak. Terima kasih banyak Kak Dem Rohani. Pertanyaannya luar biasa. Berikan aplaus dong buat Kak Rohana. Kak Dem atau Kak Rohana panggilannya? Izin Ibu Dame Rohana. Panggilannya Kak Dame Rohana. Jadi panjang dong. Izin Ibu, hanya Dame saja. Oke Dame. Terima kasih ya Kak. Makasih Terima banyak. kasih Sehat dokter. selalu. Semoga menjawab ya. Terima kasih banyak. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Ada yang resen? Kak Widanu Rendang. Silakan Kak Widanu Rendang. Dipersilahkan. Baik Ibu, izin memperkenalkan diri. Saya Widanu Rendang dari kelas 4B dengan PM akhir 1063. Izin bertanya Dok, terkait pelaksanaan IFT untuk ibu hamil trimester 3, efektifnya berapa lama ya Dok? Kiranya kan kalau misalkan duduk sila terlalu lama, takutnya kan terjadi kram ya kalau ibu hamil trimester 3 tuh. Terima kasih Dok sebelumnya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak Widan Nurendang. Ini sudah fokus ke klinis ya. Luar biasa semuanya ya. Kakak-kakak semua terima kasih Kak Linda pertanyaannya. Jadi untuk siapapun Kak sebenarnya nggak harus duduk di bawah Kak. Nggak harus sila. Gimana kalau kakak mau skripsi terus kakak sila, nanti kakak dikira Mbak Dukun. Gini, Wida ngapain lu gitu ya. Jadi boleh tadi sambil duduk ya. Sambil duduk boleh ya. Kemudian yang penting adalah
luruskan punggungnya. Tadi dokteris memberikan teknik-teknik khusus ya, Kak Wida ya. Jadi luruskan punggungnya dengan cara apa? Tarik dadanya ke depan ya. Kemudian tarik dulu bahunya, kemudian dorong ke depan, kemudian masukkan tulang ekor ya. Posisinya selama nanti melakukan tapping-tapping, EFT, PFT, baik yang nanti ada sentuhan dari spiritual, zikir-zikir dan doa, harus dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tegak. Besok dokter jelaskan kenapa posisi punggung itu harus lurus. Nanti ada solar plexus namanya. Kita akan berintegrasi berintegrasi dengan titik-titik meridian ya. Itu titik meridian itu yang nanti kita aktifkan ya. Jadi untuk trimester ketiga tetap minimal adalah 3 kali putaran ya, baik tadi dengan gamut yang titik tambahan maupun titik-titik yang klasik boleh 3 sampai 5 putaran ya. Tadi hitungannya tetap sama, titik-titiknya dengan lembut tapi cepat 7 sampai 10 ketukan ya. Lakukanlah dengan rasa. Jadi menghadirkan sepenuhnya namanya mindfulness. Cara tarik nafas, tahan nafas, keluarkan nafas. Begitu juga dengan titik-titik, bukan hanya sekedar tapping-tappingnya itu hanya sekedar tapping-tapping, tapi libatkan semua rasa ya. Kalau lagi marah gimana? Semua rasa gitu ya. Dengan niat semua rasa dikendalikan tadi. Kenapa didahului dengan tarik nafas, tahan nafas dan keluar nafas supaya bisa cooling down dulu, terjadi relaksasi. Kemudian kita calling-calling dulu amigdala tadi, pusat dari otak, pusat dari kepala. Ayo pusat dari otak, siap ya, kita akan berselancar dengan relaksasi dan harmonisasi. Ya, yang tadi ya, katakan kalau misalnya lebih bagus lagi, memang harus didahului dengan bismillah ya. Manggil namanya dengan cinta. Lebih baik lagi, kalau misalnya tengah malam, kalau yang susah tidur, bisa nanti pegang dadanya di collarbone tadi, pegang dadanya tidak perlu tapping-tapping dulu, kasih salam dirinya. Ya, kalau Islam, Assalamualaikum Wida Nurendang, Assalamualaikum Wida Nurendang, Assalamualaikum Wida Nurendang. Harus diulangi 3 kali. Jadi bukan cuma 1 ya, bukan cuma Kakak Wida Nurendang 1 kali, bukan, tapi 3 kali. Setelah nanti siap, itu baru lakukanlah tadi beberapa ritual tentang EFT. Bisa ekstra gamut. Gitu ya, Kak. Jadi pada siapapun mau, kan ada misalnya orang stroke, nggak bisa duduk. Dokter, apakah nanti yang stroke kita berdirikan? Tidak juga. Jadi semuanya untuk EFT ini bisa diselaraskan dengan kondisi apapun. Yang penting punya niat yang sesungguhnya, kemudian diawali dengan menyelaraskan diri, mind, body, and spiritual dengan cara teknik nafas gitu ya, menyalami diri sendiri. Itu Kak Wida. Semoga menjawab ya Kak. Terima kasih Kak sudah mulai terkoneksi dengan pasien ini. Udah punya pasien trimester ketiga. Wah, mantap ya. Yang harus diterapi. Mantap. Gas ya Kak. Terima kasih Kak Wida. Silakan ada pertanyaan lain. Iya, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi perihal EFT. Masih ada kesempatan, 1 orang lagi. Silahkan teman-teman. Silakan ada yang bertanya. Kak Wida, Kak Dami tadi bertanya sudah ke ini ya, sudah fokus ke klinis ya. Insya Allah mau dipraktekkan nih besok ya. Silakan nanti dipraktekkan kepada pasiennya ya. Bahkan ini juga bisa dipraktekkan pada diri sendiri ya Kak. Yang paling penting pada diri sendiri. Obati diri kita sebelum kita ngobatin orang lain ya. Kak Dami, Kak Wida, diri sendiri harus senyum dulu. Nanti minta tolong pasiennya senyum tapi cembetut. Ayo Bu, kita senyum gitu ya. Tapi nggak 227 ya. 227-nya nggak usah dihitungin Kak. Nggak usah sampai terdengar dengan pikiran. Cukup, oh iya kata dokteris jahe gitu ya. Pagi Bu, sehat Bu, gimana gitu ya. Gitu. Gimana prosesnya? Terus kalau bisa disapa, kalau trimester ketiga, kalau misalnya ibunya berkenan, sapa bayinya juga. Nanti supaya terjadi sinkronisasi. Dipegang, tapi nggak usah tapping-tapping IFT bayinya ya. Dipegang perutnya ya. Assalamualaikum dedek bayi, sehat ya. Doakan mama sehat. Itu akan sangat cepat membantu IFT.
ya, dan itu sudah dibuktikan, dipraktekkan kepada banyak pasien-pasien dokter Iris ya. Sapa dulu Dedek bayi sehat ya. Tolong bantuin Mama ya. Mama mau terapi nih dengan tapping-tapping ya. Nanti dengerin. Nanti gimana tapping-tappingnya. Jadi kakak nggak usah presentasi sama bayinya ya. Cukup kakak kasih salam. 227 ya. Iya, baik Dokter Iris, terima kasih atas pemaparan materi mengenai EFT pada kesempatan kali ini. Mohon izin kita akan berlanjut ke materi selanjutnya ya Dok. Mohon izin. Baik, terima kasih Kak Tata, terima kasih untuk kakak semuanya dan ya Unjani dan PTD. Semoga bermanfaat ya, sampai ketemu siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fitria. Terima kasih. Waalaikumsalam Silakan Kak warahmatullahi Tata, wabarakatuh. makasih.